Hari ini kita akan lanjut, teman-teman. Kita akan lanjut tentang apa tujuan dan manfaat pujian penyembahan. Ya, apa manfaat pujian dan penyembahan? Tujuan dan manfaat pujian penyembahan, yang pertama kita belajar tujuannya dulu. Ya, kita belajar tujuannya dulu. Jadi tujuan pujian dan penyembahan adalah yang pertama, membangkitkan hati nurani dengan kekudusan Allah. Saudara, kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, satu yang ingin Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang percaya, umatnya, itu memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, maka hati nurani kita akan bangkit, akan dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Karena kita menghampiri Tuhan yang kudus. Kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, saudara dan saya misalkan berdoa, bernyanyi, dekat masuk dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, saya percaya saudara pasti akan merasa saudara ini orang yang bersalah, orang yang berdosa, dan sebenarnya nggak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan saudara. Saudara akan merasa bersuka cita, akan merasa tersentuh oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, dia tidak akan mungkin bisa di waktu yang sama berbuat dosa. Wah, itu kalau ada orang yang bernyanyi kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam arti yang sesungguhnya gitu ya, bukan hanya lip service saja, tapi di sisi lain dia hidup dalam dosa, dia sebenarnya tidak melakukan pujian dan penyembahan yang benar. Tidak mungkin. Karena Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah Tuhan dalam roh dan yang kedua dalam apa? Kebenaran. Itu pasti. Jadi ketika saudara menyembah dan memuji Tuhan, maka hati nurani saudara akan dilingkupi oleh kekudusan Allah. Yang kedua, pikiran saudara pun akan diisi dengan kebenaran Allah. Pemahaman kita tentang Allah itu menentukan praktek pujian dan penyembahan kita. Contoh, kalau saya berpendapat bahwa Allah itu adalah seorang pemberi berkat dalam hidup saya, maka dalam pujian penyembahan saya pasti selalu meminta berkat Tuhan. Karena yang saya pahami tentang Allah adalah Allah yang selalu memberikan berkat. Saya hanya kenal Allah sebagai pemberi berkat, sebagai Allah yang penolong, sebagai Allah perlindungan kita. Jadi yang saya lakukan pasti berkat, 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 berkat. Ya kan? Pasti. Sebaliknya, kalau pemahaman saya tentang Allah, saya melihat Allah sebagai sesuatu yang sosok pribadi yang kudus, sosok pribadi yang punya kehendak, sosok pribadi yang berdaulat atas hidup manusia, dia sebagai pencipta. Maka dalam prakteknya, ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, maka saya akan menyerahkan hidup saya. Pujian dan penyembahan saya adalah berupa penyerahan diri saya kepada Allah yang berdaulat. Bukan memaksa kehendak saya kepada Allah. Memaksa apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan supaya Tuhan kabulkan. Tuhan sebagai pengabul doa kita. Tuhan sebagai budak kita. Dalam tanda kutip maksud saya. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, memaksa Tuhan mengabulkan apa yang saudara minta, sebenarnya saudara sedang menempatkan posisi saudara di atas Tuhan. Tuhan yang saudara jadikan sebagai pelayan, yang saudara minta untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan saudara. Sama seperti saudara punya seorang pembantu misalkan. Apa yang saudara inginkan, dia harus lakukan, ya atau tidak? Iya kan? Bi, tolong ambilkan air minum, ambil. Bi, nanti tolong ya masak ini dan itu. Bi, nanti tolong jaga rumah. Bi, nanti tolong bersihkan halaman dan sebagainya dan sebagainya. Dia harus lakukan karena dia pelayan saudara. Sama, kalau saudara, Tuhan aku mau ini, harus kasih ya Tuhan ya. Tuhan harus kasih ya dan sebagainya. Waduh, itu sikap yang salah. Jadi pikiran kita ini harus benar. Pengenalan kita akan Tuhan harus benar supaya praktek penyembahan kita benar, saudara. Karena apa? Karena pengetahuan saudara dan saya tentang Tuhan itu akan menentukan praktek saudara, praktek dalam hidup sehari-hari ataupun praktek dalam memuji dan menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Itu menentukan.
Kalau kita baca Hosea pasal 4 ayat 6, silakan dengan cepat minta tolong satu orang yang ingin diberkati Tuhan, silakan baca Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya, dikatakan umatku binasa karena apa binasa, teman-teman? Karena tidak mengenal Allah, kan? Jadi pengenalan Allah itu sangat penting supaya kita tidak binasa. Nah, konteks Hosea pasal 4 ayat 6 itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Hosea karena imam-imam pada waktu itu berbuat jahat. Imam-imam yang harusnya mengajarkan kebenaran kepada umat, justru mereka mengajarkan yang tidak benar. Justru mereka melakukan praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengesampingkan, menggantikan penyembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, tapi diberikan kepada orang lain atau dewa dan patung-patung berhala. Tuhan marah. Mereka tidak mengajarkan kebenaran yang murni. Saudara, sekarang itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak murni, yang tidak sehat. Kemajuan teknologi membuat orang bebas mengupload video di YouTube, mengupload video di Instagram, mengupload video di Facebook dan media sosial lainnya. Kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, maka kita akan terseret oleh ajaran-ajaran sesat dan palsu. Bukan Injil yang murni, bukan Injil yang sejati. Ya, jadi kita harus kenal Allah supaya apa? Praktek hidup kita benar, pujian penyembahan kita pun benar. Nah, ketika saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan, maka pikiran saudara itu diisi dengan kebenaran Allah. Kalau saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan, masih memikirkan perkara dunia, masih memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, keinginan daging, keangkuhan hidup, saudara, itu berarti saudara tidak sedang melakukan pujian dan penyembahan yang sejati. Ya, semuanya hanya omong kosong di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan itu api yang asing, yang harus dibuang dan dipadamkan. Nah, hati-hati, mari kita koreksi hati kita. Ketika saudara dan saya menyembah dan memuji Tuhan, apakah pikiran kita telah diisi dengan kebenaran? Yang ketiga, membuka hati terhadap kasih Allah. Wah, luar biasa. Apa yang membuat kita layak memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia mengasihi kita, saudara. Manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Korban Kristus di kayu salib telah membayar lunas hutang dosa kita. Kita telah didamaikan dengan Allah. Ya kan? Allah tidak jadi memberikan penghukuman kepada kita. Membatalkan hukumannya. Karena apa? Karena darah Kristus telah tercurah di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, mendapatkan kehidupan yang kekal dan pengampunan dosa. Seperti surat obligasi, surat hutang itu dibatalkan. Semula kita sudah ada dalam surat hutang yang harus kita bayar. Tapi kita nggak bisa bayar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengasihi kita manusia, dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi manusia, berinkarnasi menebus kita. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka hati kita akan terbuka untuk merasakan kasih Tuhan yang luar biasa yang tidak terbatas. Nah, itu tujuan pujian dan penyembahan. Berikutnya, menaklukkan kehendak pada tujuan Allah. Nah, ini yang penting dan ini yang sulit dilakukan orang Kristen akhir-akhir ini. Menaklukkan kehendak pada tujuan Allah. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia merasa ingin mengabaikan tugasnya. Dia merasa sakit, dia merasa takut menerima salib. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan memberikan teladan bagi kita untuk mengutamakan, menaklukkan kehendak kita pada tujuan dan rencana Allah. Saudara, karena apa? Karena Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin saudara dan saya berkata begini, Pak Joshua, saya ini tahu apa yang terbaik bagi saya. Apa yang baik bagi saya tahu Pak Joshua. Inilah yang baik bagi saya. Tapi saudara, tanpa saudara sadari, saudara tidak mengerti bahwa Tuhan sebagai pencipta yang tahu segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi di hati bagi Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi saudara. Contoh ya, contoh. Misalkan
saya menginginkan sebuah rumah yang besar, gitu kan ya, rumah yang besar. Saya berdoa, Tuhan, hamba minta dalam nama Yesus hamba diberikan rumah yang besar. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Saya merasa, Tuhan, engkau ada nggak? Tuhan itu ada nggak? Tuhan dengar nggak doa saya? Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Saya berdoa minta rumah, kenapa Tuhan nggak kasih? Minta rumah yang besar gitu kan ya. Ternyata tanpa saya sadari, Tuhan tahu ketika Tuhan memberikan saya rumah yang besar, mungkin saya menjadi orang yang sombong. Mungkin saya menjadi lupa Tuhan justru. Saya menjadi sombong. Lihat loh, saya punya rumah nih. Saya memegahkan diri saya. Nah itu kan tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu loh, kalau Tuhan berikan kita berkat, dia tahu berkat itu nanti membuat kita dekat dengan dia atau jauh dengan dia. Nah itu, kita kan merasa, enggak Tuhan, kalau Tuhan kasih aku rumah, nanti aku adakan persekutuan doa di rumahku gitu ya. Pakai alasan-alasan rohani gitu kan. Tuhan berikan aku kendaraan, mobil misalkan. Untuk apa? Supaya aku bisa melayani Tuhan, pergi ke daerah-daerah. Nanti ada mobil bukannya pergi menginjili, justru pergi kemana? Ke mall, pamer gitu kan. Tuhan berikan aku pasangan hidup, Tuhan, supaya apa? Nanti aku bersama pasanganku, bersama keluargaku, melayani Tuhan. Dapat pasangan, lupa Tuhan. Gak pernah doa bersama, doa pagi, doa malam, gak pernah. Dulu katanya minta jodoh. Dikasih Tuhan jodoh supaya apa? Bersama dengan suamiku, istriku, Tuhan, aku melayani Tuhan. Istrinya gak melayani, suaminya gak melayani. Dia yang semula melayani, ikutan tidak melayani. Repot. Tuhan tahu, kadang-kadang Tuhan tahu, tapi kalau kita maksa, ya Tuhan izinkan sih, tapi ingat, saudara tanggung konsekuensinya. Seperti Adam punya kehendak bebas untuk ini kan, untuk memilih apa yang dia lakukan, taat kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Tapi dia tergoda oleh si iblis dan dia punya kehendak bebas dan akhirnya dia memilih untuk melanggar, memberontak kepada Tuhan. Ada nggak konsekuensinya? Ada. Tuhan izinkan Adam jatuh, oke, kamu ikutin. Ya sudah, Tuhan izinkan, tapi ingat konsekuensinya kamu tanggung. Kamu bekerja susah payah gitu kan ya. Makanya sekarang laki-laki ini kalau bekerja susah payah gitu ya. Dulu mungkin Adam kan enggak perlu capek-capek bekerja toh. Dia makan apa aja yang ada di kebun gitu kan, di Taman Eden maksud saya. Sekarang enggak bisa, lu cabut apa aja sembarangan, lu tidak punya lu dihukum lu ya kan. Masuk penjara kamu gitu kan, enggak bisa sembarang. Bekerja pun siang malam laki-laki itu. Yang laki-laki ya. Saya bukan menakut-nakuti ya. Ya itu faktanya, itu hukuman karena manusia jatuh dalam dosa. Kita kerja susah payah, yang kita dapatkan ya cukup gitu ya. Ya itu akibat dosa teman-teman. Akhirnya kita harus berjuang. Nah jadi teman-teman dari sini kita belajar bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, terlibat dalam pujian penyembahan hadirat Tuhan, hadiratmu memenuhiku, maka kita akan selalu menaklukkan tujuan kehendak kita kepada tujuan Allah. Amin. Karena tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan yang indah. Jalan Tuhan bukan jalanku, katanya di dalam Yesaya. Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Karena seringkali jalan kita, rancangan kita membawa kita kepada kebinasaan. Amsal berkata, ada orang menyangka jalannya lurus, tapi menuju kepada kebinasaan. Tuhan tahu jalan yang kita ambil itu menuju binasa. Lalu Tuhan arahkan kita, Tuhan tegur kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita, Tuhan tegur kita. Makanya kalau kita ditegur, itu terima saudara. Suatu ketika ada seorang, ini kisah nyata ya. Ada seorang kontestan pencarian bakat di Amerika. Dia punya suara yang bagus ya. Terbilang bagus sih sampai dia bisa ikut di panggung gitu kan. Lalu dia dengan PD-nya bernyanyi tanpa menghiraukan kritik dan saran dari orang-orang. Bahkan dari juri gitu kan. Ada mentornya, jadi dalam ajang pencarian bakat itu ada seorang mentor yang ditunjuk untuk membina kontestan. Karena dia ditegur, dia tidak mau dikritik, dia merasa suaraku udah bagus, aku ini udah hebat gitu loh. Ya kan? Aku ini juara di kecamatan saya gitu kan, juara di kelurahan saya, juara di kabupaten saya gitu kan ya. Ya ini hal sepele sih. Saudara, ketika dia berdiri di atas panggung, ditonton oleh banyak orang dan disiarkan di televisi, dia mendapat kritik yang sangat tajam dan sangat memalukan dari juri. Dan dia menyesal. Seandainya saya dulu mendengarkan kritik atau saran dari teman saya, dari mentor saya, mungkin saya tidak dipermalukan seperti itu. Ya kan? Jadi malu saudara. Mungkin waktu itu dia merasa terhina kan ketika ditegur kan. Terhina, siapa lu, siapa gua gitu kan. Lu negur gua gitu kan.
Lu aja nggak bisa nyanyi. Iya kan? Saya ini juara. Atau mentor. Iya, ya mentor. Iya. Tapi dia tidak melakukan apa yang diarahkan oleh mentornya. Akhirnya apa? Malu. Saudara, kalau Tuhan tegur saudara melalui teman, melalui pasangan hidup, ya terima. Jangan sampai saudara dipermalukan nanti. Akhirnya semua orang tahu. Gitu kan ya? Nah, apalagi sekarang jejak digital. Kita buat salah sedikit, seluruh dunia sudah tahu loh. Gitu kan? Buat skandal sedikit, seluruh dunia sudah tahu tuh. Sekarang itu. Sekarang gampang. Ada internet, waduh informasi beredar dengan sangat cepat. Mari kita mau ditegur oleh orang lain dan itu semuanya adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, lalu apa manfaat memuji dan menyembah Tuhan? Dari Alkitab, ketika saya membaca Alkitab, ada beberapa manfaat ketika kita memuji Tuhan. Manfaatnya apa? Satu, menghadirkan hadirat Tuhan. Iya kan? Ketika saudara masuk dalam pujian penyembahan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Mungkin saudara merasa saudara ini nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi saudara merasa sesuatu kedamaian sejahtera sukacita. Ketika saudara tinggal di hadirat Tuhan. Saya berkata begini, tempat yang paling aman bagi kita hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saudara punya rumah yang mewah, megah gitu kan ya. Banyak penjaganya. Saudara anggap itu tempat yang paling aman? Enggak. Pencuri bisa membobol itu. Penjahat bisa merusaknya. Saudara punya harta yang banyak, tapi saudara ketika saudara menghadapi COVID-19 ini, coba. Tahu nggak saudara, COVID-19, virus corona itu virus yang lemah sebenarnya. Karena apa? Kena sabun mati. Makanya kita disuruh cuci tangan. Karena virus itu, kena sabun tuh mati sebenarnya. Tapi, manusia ketakut sekali kepada corona. Yang lemah itu justru bisa membunuh manusia, ya kan? Kalau saudara punya harta, apa yang bisa saudara lakukan? Bisakah saudara menghapus corona? Gak bisa. Orang-orang kaya sekarang perhatikan banyak yang merasa takut kan dan khawatir. Ya kan? Mereka menimbun makanan, menimbun obat-obatan karena takut dan khawatir. Gak bisa mereka. Dengan harta mereka tetap gak bisa berbuat apa-apa. Merasa takut dan khawatir yang berlebihan. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan seperti kita ini loh. Gak punya harta yang melimpah. Tapi kita punya Tuhan kan sebagai gembala. Ketika kita beribadah, kita bersekutu. Saya percaya kita merasa sukacita dan sejahtera. Masalah apapun Tuhan pasti tolong kita. Ebenezer kan, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Nah itu saudara, makanya pujian penyembahan itu manfaatnya apa? Kita merasakan hadirat Tuhan, membuat kita aman dan tenang. Oke, berikutnya, kakak salah share screen ini. Saya minta maaf. Nah, berikutnya menerima kemuliaan. Coba buka dengan cepat deh, Keluaran pasal 34 ayat 29. Keluaran pasal 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa, ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Iya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka gitu kan ya. Alkitab berkata hanya Musa lah nabi yang bertemu muka dengan Tuhan Allah. Dan itu dia terjadi di gunung Sinai. Dan dia menerima 10 hukum Taurat, ya kan? Dekalog dalam 2 loh batu. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tanpa dia sadari wajahnya penuh dengan kemuliaan. Saudara, ketika saudara juga memuji dan menyembah Tuhan, maka manfaat yang saudara lakukan adalah saudara akan menerima kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara tidak seperti Musa yang wajahnya berkilau-kilau gitu kan. Yang hitam mungkin tetap hitam gitu kan. Jangan saudara berpikir saudara memuji menyembah Tuhan, kulit hitam jadi putih gitu ya. Yang rambutnya keriting jadi lurus gitu kan. Nah, bukan. Jadi artinya apa? Saudara itu akan tampak berbeda. Ada kesaksian teman-teman. Saya punya kenalan, dia semula bukan orang percaya. Tapi dia ke gereja gitu loh. Karena ikut pasangan atau suaminya, lebih tepatnya. Suaminya pelayan di gereja, istrinya belum percaya. Saudara tahu, setelah dia bertobat, tidak lama dia bertobat. Waduh, semua orang berkata, wajahnya sekarang beda sekali. Sama, dia tidak facial. Dia tidak treatment gitu ya. Dia tidak skincare. Tapi tetap wajahnya dilihat tuh, waduh enak. Indah sekali. Karena apa? Hadirat Tuhan sudah ada. Roh Kudus sudah ada di hatinya. Saudara, jadi saudara tuh coba tanya tuh kiri kanannya. Kalau kamu lihat wajah saya, itu apa yang ada di pikiranmu gitu ya.
Kalau dia bilang, aduh aku lihat wajahmu seperti lihat setan gitu kan. Waduh, ada apa itu gitu kan. Orang yang bertemu dengan Tuhan pasti berubah. Amin. Pasti berubah. Saudara menyembah Tuhan, ketemu dengan Tuhan nanti. Kalau saudara ambil waktu khusus berdoa menyembah Tuhan, saudara bertemu dengan Tuhan, pasti hidup saudara dipulihkan dan diubahkan. Pasti. Barang siapa yang ketemu Tuhan, pasti berubah. Contoh, perempuan Samaria, berdosa, ketemu Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, berubah, menjadi saksi. Dia berkata kepada orang-orang di kampungnya, "Hei, itulah dia yang mengatakan apa yang aku lakukan." Orang-orang di kampungnya, Alkitab berkata, Yohanes pasal 4, bertobat. Nah, itu saudara ya. Jadi beda. Jadi orang yang suka diam dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, wajahnya itu akan penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Orang akan melihatnya senang, sukacita. Gitu ya. Meskipun ukuran dunia wajah kita pas-pasan gitu kan ya. Pas-pasan, nggak ganteng, nggak cantik gitu kan. Itu menurut dunia. Tapi Allah nggak melihat rupa, Tuhan melihat hati kita. Dan itu akan terpancar dalam indahnya kemuliaan dalam wajah kita. Ya, lalu menerima wahyu. Ingat ya, menerima wahyu di sini bukan menerima wahyu baru. Nah, nggak masuk kakak. Karena ada banyak orang yang mengaku berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dia dapat wahyu, tapi wahyunya aneh. Contoh, kakak berdoa berpuasa. Lalu saya bilang kepada jemaat saya, yang perempuan, dalam doa dan puasa saya, Tuhan berkata kamu adalah istri saya. Padahal saya udah punya istri. Dia mungkin sudah punya suami. Itu wahyu dari Tuhan kah? Ayo. Kakak bilang gini ke mahasiswa saya di sini. Saya bilang gini, kalau kalian hanya melayani Tuhan ingin mencari popularitas dan mencari kuantitas jemaat, gampang. Buat di gereja kalian begini. Di gereja ini boleh bercerai. Di gereja ini boleh berzina. Di gereja ini boleh mabuk-mabukan, boleh merokok, boleh seks bebas. Buat begitu di promosi gerejamu. Sebulan gerejamu penuh ribuan saya bilang. Iya kan? Iya atau tidak? Iya, tapi apakah itu benar? Tuhan bilang begini, jalan menuju kebenasaan itu lebar atau sempit sih? Lebar guys. Jadi kalau saudara tergoda melayani Tuhan itu untuk popularitas, untuk mendapatkan pengikut follower yang banyak, saudara akan terjerumus dengan cara-cara yang salah. Baca kitab Yeremia. Yeremia itu melayani Tuhan itu sekitar 40 tahun. Satu orang pun tidak ada yang bertobat. Pertanyaan saya, apakah Yeremia gagal memenuhi panggilan Tuhan sebagai nabi? No. Tidak gagal dia teman-teman. Jadi Yeremia meskipun tidak ada satu orang pun yang bertobat, dia nggak gagal. Dia berhasil karena dia melakukan tugasnya dengan setia. Tidak peduli berapa yang mau bertobat. Sama kalau saudara melayani Tuhan, mengembalakan jemaat dan sebagainya nanti kelak. Tuhan percayakan satu jemaat, 2, 3 jiwa, itu jiwa. Jangan saudara merasa minder, aduh aku gagal. No, tidak. Ukuran keberhasilan kita bukan jumlah jemaat atau follower kita. Tapi seberapa kita mau memenuhi panggilan Tuhan. Seberapa maksimal kita menyerahkan hidup kita bekerja untuk Tuhan. Itu saudara. Enggak Tuhan kasih pun, saudara melayani Tuhan. Itu berhasil saudara. Iya kan? Nah, tapi orang kan kalau ketemu pendeta-pendeta, berapa jemaatmu? Aduh, enggak sampai 20. Ngomongnya enggak sampai 20, dia merasa kayak itu suatu aib gitu kan ya. Ngomongnya kalau 100 atau 200, berapa jemaatmu? Wah, puji Tuhan. Ya, baru 200. Gitu ya. Itu fakta. Itu banyak begitu teman-teman. Jadi jangan ya, kita nggak boleh begitu, Kak. Jadi jangan sampai kita mengukur keberhasilan panggilan kita itu dari jumlah pengikut kita atau jemaat kita kalau kita jadi gembala gitu ya. Nah, berikutnya, jadi menerima wahyu. Wahyu yang benar gitu loh. Wahyu apa? Wahyu berarti penyataan Allah tentang keinginan Allah, kehendak Allah bagi saudara dan saya. Begitu. Makanya nggak heran kalau kita itu ingin mendengar suara Tuhan, itu kita perlu suasana yang aman dan nyaman kan. Nggak mungkin kita mendengar suara Tuhan itu ketika kita sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari bekerja. Oke, kadang-kadang Tuhan bisa bekerja sih bagi orang-orang yang sedang sibuk, misalkan Tuhan mungkin punya keinginan dan kehendak, Tuhan berbicara kepada dia. Bisa. Tapi itu hanya kasus khusus. Untuk kita bisa menerima wahyu, kehendak Tuhan bagi kita, maka kita harus dekat dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Yang terakhir menurunkan hujan. Hujan ini artinya berkat. Saudara, pujian penyembahan juga menurunkan berkat. Ingat ya, saya tekankan kepada saudara dan saya. Berkat itu bukan berbicara tentang jasmani, hal jasmani saja. Bukan. Bukan uang, bukan yang lain-lain kesehatan atau harta. No. Berkat itu memang berkat, tapi berkat itu juga mencakup hal rohani.
Ketika saudara merasakan damai sejahtera, sukacita, itu berkat loh. Saudara punya masalah, tapi saudara tetap senang, tetap sukacita, itu berkat. Ya kan? Saudara punya hikmat untuk melakukan segala sesuatu, melewati masalah saudara, itu berkat dari Tuhan. Ya, menurunkan berkat. Jadi sama, saudara ketika saudara mengalami kesulitan sekarang ini, saudara datang kepada Tuhan. Mungkin masalah saudara tidak langsung bim, salah bim, selesai, tapi saudara akan Tuhan kasih hikmat, sukacita untuk melewatinya, menyelesaikannya. Coba baca dengan saya 1 Korintus 10 ayat 13 dengan cepat, satu orang. Minta tolong, ayo. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang terkenal sekali nih. Silakan, gantian dong, biar berkatnya juga bisa bergilir. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apa kata Alkitab? Pencobaan apa? Biasa. Dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata anthropinos. Anthropinos itu dari kata anthropos, merupakan kata sifat. Artinya, pencobaan yang kita alami itu bersifat manusiawi. Pencobaan yang memang dialami manusia, bukan pencobaan tingkat malaikat gitu loh. Kalau Tuhan kasih kita, mengizinkan kita pencobaan yang untuk malaikat, wah, kan tidak adil Tuhan kan? Mana sanggup kita menerima pencobaan tingkat dewa atau tingkat malaikat? Ini hanya istilah kakak loh ya. Tapi itu digunakan kata anthropinos. Jadi pencobaan saudara dan saya itu pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk manusia. Manusiawi sifatnya biasa. Nggak ada yang berat teman-teman. Nah ketika kamu dicobai apa? Dia memberikan apa? Jalan keluar. Jalan keluar untuk apa? Untuk menghindar atau untuk apa? Elia, tolong baca. Jalan keluar untuk apa Elia tadi? Untuk menghindar atau untuk kabur? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, to endure it, untuk menanggungnya. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan bukan untuk menghindar masalah atau pencobaan. Bukan. Tapi untuk melewati menanggungnya bersama dengan Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Itu kan. Jadi saudara jangan pernah, Tuhan tolong jauhkan aku. Tuhan jangan sampai aku ini menghadapi pencobaan. Tidak bisa teman-teman. Tidak bisa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu beda. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu artinya jangan kita mau tergoda oleh pencobaan dari si iblis. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi pencobaan masalah dalam hidup kita nggak boleh menghindar teman-teman. Kalau saudara menghindar, saudara akan ketemu masalah yang lain. Ya atau tidak? Harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Dan jangan pernah merasa Tuhan ini terlalu berat bagiku. Contoh ya, kakak punya teman ketika saya sekolah di STAS dulu, saya punya teman begini. Dia beli tas baru ya di Pasar Blauran. Yang Surabaya itu pasti tahu tuh. Kalau anak STAS itu dulu biasanya kalau ke pasar itu cari barang itu ke Blauran, murah kan? Atau kalau pergi ke mall itu mall anak STAS itu BG Junction sampai sekarang. Kalau saya dengan istri pergi ke BG Junction itu sering ketemu sama anak STAS, bahkan dosen STAS juga beberapa kali. Sampai sekarang istri saya juga kan dulu kuliah di STAS angkatan saya, dia suka ke BG Junction, nggak bisa lupa karena 4 tahun di STAS, ya selalu ke sana perginya. Nah, bahkan kami kencan pertama kami di sana di BG Johnson gitu ya. Nah ini jadi curhat gitu ya. Si Elia langsung awat ya. Ya itu kencan pertama kali. Kalau nggak salah kami makan di KFC di BG Johnson gitu ya. Ya jangan diikuti lah. Kalian makan di tempat yang lebih mahal gitu ya. Jangan di KFC gitu ya. Dulu saya kan mahasiswa jadi hanya sanggup makan di KFC dengan mencucurkan air mata gitu ya. Dengan bertekuk lutut berdoa gitu ya, minta ini. Beli Pepsodent aja kadang-kadang nggak ada duit kok. Ya kan, beli pasta gigi nggak ada, minta punya teman. Sikat gigi sikatnya sudah hancur, ya sudah jari, ya kan, pakai jari teman-teman, doa pagi tuh. Nah, lalu dia beli tas di Pasar Blauran, lalu dia pakailah besoknya ke kampus gitu kan, dia pakai ke kampus karena kita itu semester berapa ya, semester 5 atau 6 ya, mata kuliah cukup berat, bawa Alkitab, bawa interlinear gitu kan. Oh interlinear saya di rumah yang tebal dimasukin ke tasnya teman-teman. Waduh. Lalu ini apa namanya? Nggak lama, beberapa hari rusak teman-teman, putus tasnya. Lalu yang lain bilang begini,
Makanya jangan bawa barang banyak-banyak. Ya kan? Tasmu jadi rusak. Tapi yang lain bilang begini. Ini yang membuat saya terkagum dengan perkataan dia. Bukan, belum tentu karena bawaannya banyak. Bisa jadi karena tasnya murahan. Tasnya nggak bagus. Jangan salahkan bebannya. Tasnya yang nggak kuat. Gitu loh. Masuk akal juga kan? Iya juga. Kita begitu juga. Jangan kita tuh merasa Tuhan ini bebanku terlalu berat. Bukan, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita kalah bukan karena masalah kita lebih berat loh. Tapi karena kita yang lemah. Karena Tuhan bilang pencobaan itu pencobaan biasa kok. Kok kita bisa kalah? Karena kita yang lebih lemah kan? Jangan salahkan masalahnya, jangan salahkan pergumulan saudara. Introspeksi diri saudara, jangan-jangan saudara yang lemah, iman saudara yang lemah gitu maksud saya. Ya karena Tuhan nggak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ingat ya, pencobaan tidak berasal dari Tuhan ya. Tuhan hanya mengizinkan, pencobaan itu berasal dari iblis. Tapi ingat, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi untuk memurnikan iman kita. 1 Petrus 3 ayat 16 sampai 17. Nanti bisa dibaca. Yakobus 1 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang boleh berkata pencobaan dari Tuhan sebab Tuhan tidak dapat dicobai dan Dia tidak mencobai siapapun. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan saudara ya. Kalau saudara mengalami masalah, itu Tuhan izinkan. Tapi tujuan Tuhan pun mengizinkan itu untuk apa? Supaya iman saudara dan saya semakin murni. Sama ketika saudara nanti di akhir kelas ini nanti akan ada ujian dari saya. Untuk apa? Membuktikan saudara layak nggak lulus mata kuliah ini gitu loh. Harus diuji gitu kan ya. Seberapa besar kemampuan saudara? Saudara lulus atau lolos? Jangan sampai saudara lolos ya. Saya loloskan, maksudnya ini nilainya nggak bisa nggak mencapai target terus gitu kan. Akhirnya udahlah, Elia kamu kakak loloskan. Lalu dia bangganya, saya lolos. Itu lolos berarti kamu tuh karena kasih karunia gitu ya. Harus lulus gitu ya, lulus karena saudara memang mampu gitu maksud saya ya. Jangan sampai lolos ya.